Halo, kembali bertemu dengan saya dalam acara Sudut Pandang bersama Afnan Malai. Kali ini kita kedatangan tamu, Mas Made Tony Supriyatna. Dulu ketika mahasiswa, dia di Fakultas Visipol UGM. Setelah tamat, melanjutkan kuliah di Amerika, tepatnya di Cornell University, selama 20 tahun ya Mas ya? Lebih. 20 tahun lebih. Kita akan berbincang-bincang dengan Mas Made Tony seputar kondisi politik kita, mungkin yang kontemporer yang saat ini. Oke, saya mulai dengan, ini saya pakai salam ini Mas. Iya, silakan. Berani berdaulat. Mas Made, ini kan Anda selama di Amerika ya, banyak teman-teman di Indonesia itu mengapresiasi tulisan Mas Tony. Kebetulan memang soal-soal politik ya. Ya kami gimana ya, mau dibilang terhibur, mau dibilang, pokoknya pandangan-pandangan Mas Tony itu, Mas Made Tony sangat kita apresiasi lah. Tapi belakangan ini ada juga yang bilang Mas Made ini sekarang sudah jadi Indonesianis gitu loh. Ya kita tahu lah maksudnya Indonesianis, karena bukan orang bule itu ya, ada sedikit katakanlah miring ya. Karena mereka anggap mungkin tulisan yang kemarin itu tentang pembubaran FPI itu. Nah kita bisa bicara seputar itu, dan besok ini kayak apa politik kita yang perlu kita ya kita benahi lah, kalau mau dibilang benahi. Iya, saya melihat gelaran Indonesianis itu sebagai badge of honor gitu ya, artinya sebagai sebuah kehormatan. Karena memang saya mengamati Indonesia, negara saya sendiri. Tapi pertama-tama saya adalah seorang dan saya kira saya mencintai profesi ini sebagai political scientist, ya ilmuwan politik. Saya belajar politik secara serius, dan bidang saya adalah perbandingan politik gitu ya. Saya tinggal di Amerika lama, tapi mata saya itu selalu ke Indonesia. Saya itu juga bekerja menganalisis berita-berita dari tanah air gitu. Tentu ada pengaruhnya, hidup di negara lain kemudian memandang satu negerinya negara sendiri. Itu ada pengaruhnya, dan kemudian juga ada mungkin bias ya, karena bagaimanapun juga saya punya value, punya nilai gitu ya. Seperti tahun 2014 gitu ya. Saya banyak menulis tentang Prabowo, ya, dan juga, tapi sesudah itu saya punya kesimpulan bahwa saya harus membuat setiap politisi itu accountable gitu ya, mereka punya tanggung jawab. Begitu pada waktu itu, begitu Jokowi terpilih, beberapa artikel saya muncul itu kemudian sangat kritikal terhadap Jokowi sendiri. Karena kalau orang mengamati, saya menulis laporan investigasi tentang lobby-lobby yang dilakukan oleh pemerintah, bukan pemerintah, bahkan individu-individu. Lobby-lobby ke pemerintah Amerika, ke Senat, ke Kongres. Dan terus kemudian ada satu yang saya saya tahu, tapi saya tidak terlalu tidak memasukkan secara serius. Tapi ketika baru ditulis oleh kawan saya Michael Buehler tentang lobby yang dilakukan oleh seorang mantan wartawan Straits Times, Darwin Pereira, dia punya satu perusahaan lobbying, dan itu ditelusuri duitnya ternyata berasal dari Menteri Luhut Panjaitan pada waktu itu. Dari LBP ya?
Nah itu menjadi sebuah isu yang besar gitu ya di Indonesia karena yang menulis bule. Iya. Padahal laporan saya sebelumnya jauh lebih lengkap gitu ya. Jadi kita masih ya. Iya, kita masih punya itu. Jadi makanya kalau dikatakan saya Indonesianis ya saya bisa masuk ke dalam kategorinya Michael Bueller gitu. Iya, dan juga yang sering saya lakukan adalah saya melihat politik Indonesia dengan kacamata seringkali ya kacamata analisis yang banyak orang menuduh itu terlalu Amerika sentris gitu ya. Oke. Tapi menurut saya sih tidak karena yang namanya ilmu politik ya saya berusaha semampu saya untuk menjadi tetap objektif gitu. Kalau memang itu kritik ya disampaikanlah kritik. Kalau itu bisa dipertanggungjawabkan ya saya akan memberikan pujian gitu ya. Nah seperti pada waktu kasus FPI ya saya tidak mau melihat dalam kacamata partisan gitu ya. Untuk saya ini pembunuhan gitu kan dan itu harus diselidiki. Paling tidak pertanyaan-pertanyaan dari orang seperti saya itu harus dijawab gitu ya, Jadi bukan soal pembubaran FPI-nya ya? Bukan soal pembubaran FPI-nya. Bagaimanapun juga proses pembubaran itu ya. Iya. Bahkan saya tidak ke sana. Oh, yang cuman korban yang 6 itu ya? Saya persoalkan itu mengapa orang ini dibunuh, atas dasar apa? Dan apakah pembunuhan ini sudah memenuhi standar hukum kita gitu. Yang saya melihat itu tidak gitu ya. Nah itu jelas sebagai orang yang besar dalam pemerintahan Orde Baru, di mana hal seperti ini itu menjadi pembunuhan sewenang-wenang seperti itu menjadi norma. Ya, walaupun salah, tapi tidak banyak orang bisa mempersoalkan. Itu untuk saya mengganggu sekali. Gitu. Jangan karena kebencian terhadap FPI, kebencian dalam artian gini loh, ini FPI udah nggak bener ini memang harus ditata. Jangan karena penataan itu terus segala proses pembubarannya itu jadi sah gitu ya. Betul. Ya, bukan hanya pembubarannya aja, tapi juga perlakuan terhadap yang diterima oleh Rizik Syihab umpamanya. Ya. Kalau memang FPI harus dibubarkan, gunakanlah mekanisme hukum, gunakanlah mekanisme pengadilan. Kalau Rizik Syihab itu melanggar kebebasan berbicara, gunakanlah hukum yang ada untuk menyetop dia dari berbicara. Nah, untuk saya itu bagaimanapun juga, karena saya juga berpihak pada demokrasi gitu ya. Pemerintahan kita juga harus demokratis gitu. Dan demokrasi tidak hanya pemilu saja gitu. Karena rezim-rezim otoritarian dimanapun juga mereka selalu punya pemilu yang teratur. Di zaman Orde Baru kita punya pemilu yang teratur gitu ya. Mereka terpilih juga karena pemilu gitu ya. Mereka terpilih dari pemilu dan rezim Orde Baru dilegitimasi lewat pemilu setiap lewat parlemen ya. Iya, lewat parlemen dan ini. Walaupun mungkin prosesnya tidak setransparan sekarang gitu ya. Nah, itu yang menjadi persoalan utama saya kalau dia. Begini Mas Made, mungkin ya ada penilaian Indonesianis itu ya, apapun lah maksudnya. Karena teman-teman pembaca tulisan Mas Made Tony di Indonesia itu kan kebanyakan ya, katakanlah mereka memang pemilih Jokowi. Mungkin juga mereka tahu Mas Made Tony awal-awal memang sangat respect terhadap Jokowi gitu. Nah mungkin ini bisa diceritakan gitu kok. Akhirnya mereka menganggap, lah ini kok sudah berpaling gitu loh. Memang berpaling betul atau gimana nih Mas? Enggak, saya tetap respect dengan Pak Jokowi. Ya. Dia terpilih secara sah. Dan dari latar belakang dia, ini menjanjikan pesan utama yang diberikan oleh Jokowi kepada bangsa ini. Siapapun bisa menjadi presiden Republik ini. Apapun latar belakangnya. Tidak punya kaitan dengan elit itu tidak masalah gitu ya. Itu yang paling mengagumkan dari Jokowi. Ya, tidak banyak. Ya, kita juga punya presiden-presiden seperti itu sebelumnya gitu ya. Soeharto kan bukan siapa-siapa, tapi kemudian bisa juga menjadi presiden walaupun jalan dia untuk menjadi presiden itu tapi paling tidak kan dia tentara ya. Dia dulu tentara, ada itu. Kalau Jokowi kan sama sekali nggak ada.
saya tetap berrespek terhadap dia. Iya. Yang saya kadang-kadang kritik itu adalah kebijakan dia. Iya. Oke. Saya juga merasa tidak nyaman kalau orang mengkritik dia secara personal dan kemudian mengada-ada gitu ya. Oh iya, iya. Itu oke, sekarang kita proporsional lah mau apa. Tapi memang banyak dari kebijakan presiden ini yang saya tidak setuju. Dan juga banyak dari langkah-langkah politik dia juga saya juga tidak. Misalnya apa itu Mas Madi? Kita sekarang itu kembali kepada, katakanlah ini kan ekonominya ekonomi neoliberal ya, ekonomi pasar, dan terus kemudian siapa yang kuat, siapa yang menguasai itu selalu mendapat kemudahan ya, kemudian lebih gitu ya. Pokoknya ekonomi yang membela yang kuat gitu ya. Masuk akal dalam tataran pemikiran neoliberal gitu, karena mereka percaya bahwa yang kuat itu harus diperkuat supaya nanti yang kuat ini bisa kasih remah-remah gitu ya, berkontribusi lah secara anunya kepada ini. Nah, tapi yang kita lihat bahwa ternyata yang kuat ini juga memperkuat diri secara politik ya. Contoh umpamanya penghapusan pajak kendaraan motor sekarang gitu kan. Itu kan jelas sekali kan, karena tekanan dari Gaikindo kan. Ya, bahwa pasar kita melemah, salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan memberikan insentif, kemudahan perpajakan bagi orang untuk membeli mobil gitu ya. Nah, padahal dalam situasi pandemik yang seperti sekarang ini, apakah yang dibutuhkan itu adalah membeli mobil gitu ya, menolong orang yang mampu membeli mobil gitu. Mengapa tidak menolong orang yang tidak mampu membeli mobil dengan kebijakan? Karena sebenarnya seperti begini, kalau kita menghapus value added tax dari mobil itu, berarti kita memberikan subsidi kepada orang kaya. Kepada orang kaya ya? Kepada orang kaya. Bukan orang miskin lebih mudah beli mobil sekarang, bukan ya, tetap saja orang yang punya duit kan? Yang punya duit, kita memberikan subsidi pada sisi lain, perusahaan-perusahaan yang besar yang dapat. Kenapa kita memberikan subsidi? Karena uang pajak itu seharusnya masuk ke negara. Ya kan? Oh iya. Dan uang pajak ini tidak masuk ke negara. Ya, tapi dihapuskan, dan itu berarti kita memberikan subsidi kepada orang yang mampu membeli mobil. Ini kan memihak pada yang kaya. Ya. Sederhana sekali kok. Ini padahal Jokowi terpilih kan justru dulu orang banyak, wah ini harapan rakyat dalam pengertian rakyat kecil ya, banyak kebijakan, kebijakan infrastruktur. Oke, saya setuju dengan kebijakan infrastruktur. Tapi kemudian dilakukan dengan sekarang memakai BUMN gitu ya. Terus kemudian sesudah itu dijual kepada penawar tertinggi gitu. Dan kemudian penawar tertinggi ini nanti akan memungut tol gitu. Nah, terus kemudian kalau kita lihat berapa saya berjalan saya mempergunakan kendaraan pribadi dari Jakarta ke Jogja. Lewat tol? Kalau dihitung-hitung sama sopir saya itu hampir 500.000 lebih ongkos untuk tol. Dan itu makanya tol itu menjadi sangat bebas gitu ya, sangat sepi karena semua orang menghindar, dan angkutan barang pun ternyata masih memakai jalan biasa gitu, yang non tol gitu ya, walaupun dengan waktu lebih lama. Sekarang apakah skema ini tepat gitu ya? Sampai di mana dia tepat gitu? Kita kan tidak pernah menghitung itu gitu ya. Terus kemudian sekarang Presiden baru saja meresmikan bendungan gitu ya di NTT ya, di Sumba. Presiden dengan ringan bilang bahwa ya ini berarti nanti dia bisa panen 2 kali setahun dan 1 kali palawija. Nah, dalam pikiran saya ini, apakah iklim di daerah itu yang dimana orang secara turun-temurun berabad-abad sudah hidup dengan cara mereka sendiri, dengan diet, dengan makanan mereka sendiri, ya, dengan pola makan mereka sendiri, dengan apa yang mereka biasa, dengan kebudayaan makanan dan kebudayaan bertani mereka. Nah, kemudian kita dengan enaknya mengganti ini supaya menjadi nasi gitu ya, dan kita memberi dan belum tentu juga produktivitasnya tiba-tiba jadi tinggi kan? Betul, ya.
Jadi yang seperti begini itu kalau menurut saya, oke, orang bisa bersorak-sorak, oh ini diresmikan gitu ya, ini satu prestasi. Tapi untuk apa gitu ya? Nah ini siapapun juga presiden ya, saya pasti akan berbicara soal ini. Ini bukan soal Jokowi, tapi ini soal kebijakan yang menurut saya punya konsekuensi untuk orang banyak yang tidak terlalu tepat gitu ya. Sebetulnya nggak tepat ya. Cuman karena dia bidang pertanian, seolah-olah pertanian kita diperkuat. Betul, betul. Tapi Mas Made itu sebetulnya kalau kita ini omongan orang kebanyakan aja lah. Periode pertama dengan periode kedua ini memang apa sudah bisa terlihat bahwa kebijakan-kebijakan Jokowi itu tidak. Kalau saya melihat dia dalam periode kedua ini semakin menjadi liberal gitu ya. Ya, semakin ke pro market, semakin ke pro pasar, kemudian semakin pro elit gitu ya. Karena dia kan dulu kan ketika naik kan ini harapan wong cilik ya, bukan karena semata-mata didukung PDI Perjuangan, tapi harapan lah waktu itu. Ya itu image-nya gitu ya. Jadi kalau kita belajar politik itu secara serius, itu bagaimana politisi itu tingkah laku politisi itu memang seperti begitu. Dia membangun image, tapi yang nanti ketika dihadapkan dengan situasi-situasi real, itu pertanyaannya mampukah dia menjadi seperti orang yang dicitrakannya sendiri gitu kan. Jadi dimanapun juga kalau kita mau memilih seorang politisi itu kita benar-benar memilih politisi yang dalam karung gitu. Ya. Saya lebih suka memilih orang yang dari awal-awal sudah saya pro market gitu, saya pro pasar, saya akan. Kalau ini enggak ya? Ini kan enggak. Ya, ini kan. Jadi pencitraan berarti ya. Sampai semua politisi melakukan itu keharusan itu melakukan pencitraan. Ya kalau enggak akan terpilih gitu. Tapi persoalannya di depan dia ngomong dirinya siapa itu, gitu ya. Dan terus kemudian ada satu gap yang besar sekali. Biasanya kan nggak terlalu besar gitu ya. Ya menggok sedikit gitu ya. Tapi ini kalau menurut saya tuh besar banget gitu. Contoh umpamanya seperti begini, Pak, saya kan meriset ya, saya menjejaki, saya melihat jejak digitalnya, saya melihat segala macam gitu. Hanya dalam 2018 September itu Jokowi masih ngomong, anak saya tidak tertarik pada politik. Gitu ya. Nggak sampai 8 bulan kemudian semuanya berubah gitu ya. Tiba-tiba dia seneng anaknya masuk ke politik dan kemudian ini saya nggak mengatakan itu tidak boleh ya, tapi lihat sebelum pemilu ngomongnya A, sesudah pemilu ngomongnya B gitu dan ini salah satu orang memilih Jokowi kan ada harapan memang dia tidak akan melakukan KKN, politik dinasti pasti tidak dilakukan dia karena anaknya kan sudah pagi-pagi mengatakan saya di bisnis martabak misalnya, tapi tiba-tiba di 2018 ya berubah itu ya. 2018 dia masih mengatakan itu September seingat saya dalam catatan. Terus kemudian 2019 beberapa saat sesudah pemilu. Perubahan itu apa Mas efeknya gitu loh? Ya ketidakkonsistenan. Nggak konsisten ya. Tapi juga memberikan cerita besar. Ya kemana sebenarnya Jokowi ini gitu ya, siapa sebenarnya dia gitu ya, terus kemudian apa sebenarnya warna aslinya, ya kulit yang benar-benaran itu yang mana gitu ya. Nah ini sekarang itu kelihatan bahwa dia sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda dari dengan yang lain-lainnya gitu ya. Satu Afnan yang paling penting dari politik Indonesia ya, kalau siapapun juga yang mau menjadi presiden berikutnya. Dari hasil survei yang saya lihat dari tahun ke tahun, itu satu hal yang konsisten, bersih dan tidak korupsi. Jadi Jokowi ini memang jujur dan bersih ya hasil survei Mas Made. Image-nya enggak, bukan saya yang melakukan survei. Tapi saya kan melihat data. Dari data-data yang dari berbagai lembaga survei itu. Kalau SBY dulu kan image-nya itu
kalau dia waktu pertama kali terpilih, itu kan orang yang tegas. Dan kalau ada SBY ada embel-embelnya ganteng gitu dulu kan. Walaupun akhir-akhirnya malah dibilang peragu gitu. Nah, itu kan ada ketegasan itu yang paling penting. Ya. Apa namanya? Kalau Jokowi itu bersih. Dan secara konsisten itu tuh bersih itu menduduki tempat paling tinggi. Ya, dalam semua survei. Jadi kalau orang mau sekarang mau membuat kampanye presiden, saya kira ini yang aspek yang paling harus ditekankan. Oh, dia bersih gitu ya. Kalau kebijakan Jokowi ya, ternyata pada periode kedua misalnya udah pokoknya bisa berubah ya, seperti tadi itu ternyata pro pasarnya kelihatan banget misalnya. Itu ada nggak korelasinya dengan oposisinya juga makin nggak ketahuan ini kemana? Nah, ini sebenarnya yang kalau bisa saya katakan bahwa kita sebenarnya bergerak dalam framework dan mindset Orde Baru, tapi dengan cara-cara yang jauh lebih demokratis, tidak melibatkan tekanan senjata, tapi kita menuju pada cara-cara Orde Baru dengan manufacturing consent gitu ya, dengan memanipulasi kesadaran, seperti umpamanya. Contohnya gamblang sekali ya, bagaimana orang memakai media, khususnya sosial media untuk public policy. Ya, dalam bahasa populernya bagaimana buzzer ya, buzzer RP katanya. Buzzer RP itu menjadi sangat berperan ya, untuk membentuk narasi gitu. Seperti contohnya anti korupsi gitu. Ya, tiba-tiba saja, walaupun ada perlawanan di mana-mana, tiba-tiba saja ada kampanye untuk mengganti undang-undang KPK, dan itu dibungkus dengan berbagai macam alasan gitu ya. Dan orang menerima, ya. Dan orang menerima. Kalau dilihat. Dan buzzer tadi berperan memang ya. Oh iya, sangat berperan. Ya. Jadi ini tidak bukan sesuatu yang main-main gitu ya. Menangani COVID. Lihat berapa besar anggaran yang dipakai untuk menyewa influencer gitu ya, untuk Anda percaya pada data COVID? Saya sama sekali enggak. Kalau melihat dari 1.000 teman saya di Facebook, itu hampir setiap hari ada ungkapan duka cita. Terus kemudian yang dikatakan bahwa yang meninggal karena COVID hanya 6.000 aja, saya enggak, sama sekali saya enggak bisa terima itu. Kalau data kan di kita ini kan bukan nggak bisa percaya, tapi yang kita percaya itu terlalu banyak gitu loh. Itu. Jadi tapi terus kemudian kita memakai influencer gitu ya, untuk mencekoki. Saya ikut dalam grup WhatsApp SMA saya. Itu mungkin ada 5-6 orang yang mungkin tidak dibayar gitu ya. Setiap hari memforward tulisan-tulisan atau video dari orang-orang yang kita tahu bahwa mereka bekerja untuk pemerintah gitu ya. Nah, itu sebetulnya problem nggak, Mas? Maksud saya begini, di kita ini juga sudah mulai banyak. Inilah demokrasi. Jadi kalau Mas Made misalnya ngomong apa gitu, saya sebagai warga negara tidak senang, saya laporkan polisi. Padahal teman-teman yang dulunya kritis itu nggak penting gitu ya. Dia bilang ya itu demokrasi. Kalau kamu nggak suka ya kamu laporkan polisi juga. Itu menurut saya itu bukan demokrasi karena konsekuensinya tidak berimbang. Ya. Kalau suara saya kritikal jauh lebih mudah bagi saya untuk dilaporkan ke polisi, dan saya akan mendekam di kantor polisi lebih lama gitu ya, tidak akan dibebaskan. Contoh aja, apa yang terjadi dengan Syaganda? Ya. Itu kan ujungnya Jumhur. Ya, Jumhur. Itu kan ujungnya Twitter. Pangkalnya adalah posting di Twitter. Ya kan? Sampai sekarang Syaganda dan Jumhur tidak dibebaskan. Sementara Abu Janda dilaporkan juga tapi bebas ya. Sementara si Abu Janda ini namanya siapa? Nama aslinya Permadi. Arya Permadi. Itu dilaporkan di ini, tapi tetap aja
nggak ada tindakan apapun juga gitu ya, karena dia memang bekerja untuk rezim ini gitu ya. Jadi nggak berimbang ya, kuncinya kan gitu, demokrasi Ya. berimbang gitu ya. Demokrasi berimbang dan juga adil gitu ya. Adil. Ya, kalau kita tidak adil, nggak akan ada demokrasi tanpa keadilan. Ya, itu sebabnya makanya saya mengatakan bahwa saya mencintai demokrasi. Kalau ada 6 orang meninggal, Iya. ya seperti pengawalnya Rizik Syihab, ya harus diproses secara adil gitu ya, bukan ditutup-tutupi, bukan di semua CCTV yang ada di sekitar itu kan hilang kan sekarang. Iya. Ya. Nah, kita tahu ada sesuatu yang tidak beres, tapi kan kita tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya karena memang ditutup-tutupi gitu ya. Tadi Mas Madi bilang sebetulnya kita pada satu sisi sudah jauh beranjak dari Orde Baru, karena misalnya penggunaan senjata segala macam, tentara juga nggak seperti dulu represifnya. Tapi pada sisi lain dibilang ini Orde Baru dalam bentuk yang lain. Iya. Nah itu kan masyarakat juga kadang-kadang sudah ada juga yang mengatakan sekarang juga Orde Baru dengan orang baik gitu ya, disingkatkan jadi Orba juga. Kalau perhatian saya itu lebih pada ideologi. Oh, Oke, ideologi. Persis ideologi ekonominya hampir sama persis. Hampir sama persis. Tidak ada bedanya sama sekali. Kalau yang lain-lain cuma anu aja ya. Iya. Terus kemudian cara mengontrolnya itu memang agak berbeda. Gitu Agak ya. berbeda. Karena ini kalau dulu kan pakai kekuatan senjata, kalau ini pakai manipulasi gitu kan. Iya. Oke. Jadi kemudian mau pakai manipulasi dan juga pelestarian ketakutan dan ancaman gitu ya. Itunya tetap ya. Malah Ada dalam Orde Baru kan tidak ada orang yang umpamanya kalau Katolik, Protestan gitu kan, itu mereka tidak akan mendukung Soeharto seperti mereka mendukung Jokowi sekarang gitu. iya, iya. Itu karena setiap kali selalu ditakut-takutin bahwa ini loh, kalau seandainya lawannya Jokowi ini menang, Islam radikal itu menang, kita akan dihabisi gitu ya. Dan juga apa yang terjadi pada Ahok itu tuh diembus-embuskan terus-menerus itu di kalangan komunitas Kristen dan Katolik yang memilih Jokowi dengan angka menurut exit poll dengan angka 92% itu. Jadi 92% mereka juga, dan itu juga terbukti kalau kita melihat secara daerah-daerah dominan gitu, berapa besarnya Jokowi menang di daerah-daerah mayoritas Kristen, selalu angka kan di atas 90% kan. Nah, pelestarian ketakutan ini itu hampir sama dengan senjata, ya. Hampir sama dengan senjata. Jadi kalau kita memilih dia, tidak memilih dia, itu berarti kamu memilih lawan kamu. Kalau kamu tidak memilih dia, kamu adalah kadrun. Nah, seperti begitu. Jadi dan itu udah mulai sekarang di medsos itu banyak sekali kita yang misalnya ini ya. Misalnya yang dulu pemilih Jokowi, beda sedikit aja maksudnya. Karena saya milih Jokowi, saya berhak dong kritik Jokowi. Tapi malah sekarang dibilang kadrun. Karena ini yang saya katakan sebagai memanipulasi kesadaran ya. Tidak terjadi di Indonesia saja. Ya. Terjadi di mana-mana. Terjadi, itu juga menjelaskan mengapa Presiden Trump yang seperti begitu, nggak ada prestasinya apa-apa, tapi mendapat suara hampir 90% di kalangan Kristen Evangelical, ya, dan 80% orang-orang Republikan itu yang konservatif. Dan itu ketika dia kalah kemarin, semua frustrasi lah kata semua frustrasi, dan tetap mengatakan bahwa 80% pemilih yang Republikan mengatakan bahwa pemilihan ini dicurangi. Ya, mereka percaya. Jadi Trump kalah karena dicurangi gitu karena ya. Dicurangi gitu kan. Cara seperti begini itu tidak unik Indonesia. Di mana-mana ada. Tapi bukan karena tidak unik itu kita terus bisa menerima kan keadaan kita sekarang. Kita juga harus tetap menjaga kesadaran gitu. Makanya ya rezim otoriter yang dipilih secara demokratis dan kemudian kita pikir bahwa itu dipilih dengan kesadaran, dengan deliberasi, dengan pertimbangan-pertimbangan yang akal sehat gitu. Ternyata itu semakin berkurang, ya, semakin tidak ada. Dan yang sekarang itu karena kita hidup dalam imajinasi media sosial, itu
kita semakin jarang mempergunakan otak kita gitu ya untuk mencerna sesuatu. Ya, kita menjadi sangat-sangat reaktif gitu ya. Dan ini benar-benar dimanfaatkan oleh mereka yang berkuasa. Itu Mas, kalau imajinasi media sosial itu artinya nggak bisa juga kan serta-merta kita kurangi gitu ya. Nah itu ada bahayanya nggak? Maksudnya rejim ini semakin sangat dominan. Soalnya gini, beberapa waktu yang lalu tahun 2019 misalnya, ada orang MUI yang tiba-tiba mengatakan presiden itu bisa 1 periode, tapi 8 tahun. Terus dibalas sama politisi Nasdem. Oh, ya itu tergantung parlemen, dia bilang. Tergantung fraksi-fraksi di parlemen. Bahkan 3 periode sekalipun, apa masalahnya kalau itu disetujui parlemen. Nah ini kok ada narasi-narasi begitu muncul gitu loh. Saya kira memang semakin lama itu semakin semakin menguat lah narasi seperti itu gitu ya. Khususnya narasi untuk ini masih terlalu awal untuk melihat, tapi orang sudah mulai melempar bola bahwa untuk yang berikutnya lebih bagus Pak Jokowi lagi menjadi presiden untuk ke periode ketiga gitu. Lalu bagaimana dengan undang-undang dasar kita? Bagaimana dengan kekuatan-kekuatan politik kita? Nah, Presiden Jokowi kan menguasai 82%. 82% ya? Ya, 82% kursi di parlemen, para pendukung dia gitu ya. Terus kemudian juga di MPR saya kira juga tidak ada masalah gitu. Dan kita juga semakin terbiasa bahwa akan ada dengan amandemen Undang-Undang Dasar gitu ya. Kita sudah melakukan beberapa kali. Jadi tidak seperti pada zaman Orde Baru, Undang-Undang Dasar itu bukan sesuatu yang sakral gitu ya. Ya, itu adalah produk hukum, walaupun itu produk hukum yang tertinggi gitu. Tapi kalau 70% aja orang mengatakan bahwa periode ketiga adalah legitimate, ya sudah akan terjadi itu gitu. Akan terjadi. Saya tidak mengatakan itu akan terjadi gitu. Iya. Maksudnya kalau sudah sekian banyak. Kalau kita lihat faktor-faktor objektif dan kemudian pergerakan elit politik, bagaimana kalau terjadi nanti deadlock gitu ya. Deadlock, ada calon yang kuat, 2 calon yang kuat tapi tidak populer, gitu kan? Ya, nah, ini kan deadlock kan. Jadi pemilih mulai ribut kita sebagai bangsa, akhirnya lebih baik ini aja deh yang diteruskan. Ya misalnya kalau kita menyebut nama ya, Ganjar atau Anies atau Ridwan Kamil, notabene mereka ini kan sebetulnya dukungan partainya juga tidak ada kan. Tapi taruhlah umpamanya Puan berhadapan dengan Anies gitu. Nah, itu kan dua yang kedua-duanya tidak terlalu kuat dan tidak terlalu populer ya. Sementara selama ini apa tadi namanya ketakutan itu sudah disebarkan, sehingga kalau ada masuk narasi 3 periode itu bukan sesuatu yang mustahil juga ya. Makanya saya tidak berani menafikan itu gitu, walaupun tidak mengatakan bahwa itu akan terjadi gitu, tapi tidak berani sebagai seorang yang belajar ilmu politik. Saya tidak berani mengatakan bahwa itu tidak ada gitu ya. Kalau sampai itu terjadi gimana, Mas? Untuk perkembangan bangsa ini kan, kita kan dari reformasi dulu itu kan pengen semakin kesini semakin baik. Ya memang ada setback, tapi juga sesudah reformasi ini kita memang mengalami zaman stabilitas ya, zaman stabil gitu ya. Waktu Mega Habibie itu kacau. Ya kan? Kemudian Gus Dur itu masih kacau, masih tambah kacau lagi karena elemen-elemen tentara dan polisi yang tidak diinkorporasi ke dalam kekuasaan. Zaman Mega mulai agak stabil, zaman SBY sangat stabil. Ya, zaman Jokowi juga sangat stabil. Tetapi banyak ilmuwan politik yang mengamati Indonesia mengatakan bahwa ini stabilitas yang stagnan. Gitu ya. Indonesia tidak mengalami kemajuan dalam hal demokrasi.
Bahkan terutama mereka yang di Australia mengatakan Indonesia mengalami regresi, mengalami kemunduran dalam kualitas demokrasi. Dan Sejak itu kapan itu kemunduran itu? sejak mungkin 2 tahun terakhir Jokowi. Gitu. Oh, periode Pak Jokowi ini ya? Jokowi, ya. Ya. Jadi ya baru mungkin akhir tahun lalu Termasuk Mas Ariel Heryanto ya di Australia. ya mungkin. Tapi 2 minggu akhir tahun lalu kolega saya di ICS itu menerbitkan buku Democratic Regression di Indonesia gitu ya. Jadi kemunduran demokrasi itu yang menulis dalam buku itu hampir semua Indonesianis yang menurut saya itu sangat cakap dan profesional itu memberikan penilaian mereka terhadap demokrasi di Indonesia. Nah, kemunduran itu yang jelas ya shift dalam politik perubahan dalam politik Indonesia itu terjadi pada tahun 2016 ya 212 itu ya 2 Desember 2016 ya ini itu benar-benar pengaruhnya sampai sekarang dan mungkin juga akan di masa depan gitu yang memicu polarisasi memicu polarisasi persis sekali itulah yang memicu polarisasi ya dan itu adalah satu periode yang ketika para elit itu benar-benar bentrok gitu ya bentrok. Walaupun kemudian sekarang ini itu justru juga membentuk kubu sebelah kan sudah dimasukkan ke kabinet. Nah sekarang itu yang dilakukan oleh Jokowi untuk kembali karena polarisasi ini sudah demikian mengakar ke bawah. Terus kemudian Presiden Jokowi kemudian berusaha mempersatukan elit lagi, tidak mempersatukan masanya tapi mempersatukan elitnya gitu ya. Itu yang makanya yang kita ketahui yang kita lihat sekarang adalah persatuan para elit yang tidak pernah terlihat sebelumnya dalam zaman reformasi ini ya kecuali pada zaman Orde Baru ya dan ini persatuan para elit ini benar-benar hampir tanpa oposisi. Iya. Jadi semua orang itu bukan jalan keluar polarisasi ya, justru menciptakan dominasi para elit ya. Jadi caranya mereka adalah mereka pecah belah dulu sampai ke bawah. Ketika ini kemudian pecah belah dan ini mengancam semua kedua belah pihak rugi, mereka kemudian bersatu. Ya. Yang di bawah masih yang di bawah mungkin masih berkubu-kubu tapi kan masih sudah bisa diminimal. Harus kemudian bisa dihilangkan gitu. Walaupun rasa sepat dan pahit berantem itu masih gitu ya. Jadi kalau kita lihat ini benar-benar kejayaan dari elit. Tidak hanya pada level politik, tapi seperti yang saya katakan tadi pada awal, jadi pada level ekonomi juga terjadi gitu. Siapa yang kuat dia yang akan menang dan memang kita ini berubah banyak. Dan saya sendiri tidak tahu, tidak ada yang mempersoalkan. Seperti umpamanya misalnya saya berasal dari keluarga yang hidup dari retail bisnis, hidup dari pedagang kecil, pedagang kelontong. Ayah saya menjual barang-barang apa yang sekarang dijual dan saya tidak tahu, tidak pernah ada orang di Indonesia ini yang mempersoalkan mengapa dua perusahaan ini menjadi begitu dominan di tingkat masyarakat dan mematikan semua pesaing-pesaing yang ada di ini. Tapi sebetulnya di Sumatera Barat itu dilawan. Tapi nggak tahu saya lawannya seperti apa, tapi keduanya itu nggak ada di Sumatera Barat. Ini soal ideologi kalau menurut saya. Ya, kalau kita mau benar-benar masih punya keadilan sosial, ini tidak bisa dibenarkan. Walaupun ada juga keuntungannya bahwa harga bisa dikendalikan. Harga kebutuhan pokok misalnya, seperti beras, seperti mengurangi spekulasi kan gampang tuh. Kalau
harga gula gila-gilaan tinggal tekanin aja. Karena ini pemain besar kan, gua cabut izin lu mati gitu kan. Dari sisi itu, dari sisi itu bagus ya. dari sisi itu bagus gitu. Tetapi dari sisi pemerataan, distribusi pendapatan. Iya, apalagi sekarang. Kalau dulu, kalau nggak salah ya, itu kan ada jarak sekian kilometer atau apa. Tapi sekarang semakin masif di mana-mana. Karena juga karena pengaruh desentralisasi ya. Okay. Di sinilah kalau kita berbicara tentang kebijakan ya, ada banyak hal sebenarnya yang bisa kita perdebatkan ya. Tapi ada mindset besar di kalangan elit sekarang bahwa kita harus kembali kepada zaman pasar, zaman neoliberalisme gitu. Nah, terus kemudian elit-elit di daerah juga melihat bahwa ini lebih menguntungkan untuk posisi politik mereka gitu ya. Selain mereka dapat dana sumbangan, dana kampanye atau dana bawah tangan dari pelaku-pelaku ekonomi ini, mereka juga bisa mengontrol dengan lebih baik gitu ya. Sehingga ya seperti di Bali lah gitu ya. Toko oleh-oleh gitu ya. Toko oleh-oleh yang didukung oleh mantan gubernur yang kemarin gitu ya. Itu di Bali itu kan hanya ada 4 atau 5 toko oleh-oleh yang besar sekali, yang mematikan semua pasar pasar seni yang menjadi pusat toko oleh-oleh. Dan pasar seni sendiri sebenarnya juga bermasalah gitu dalam pelayanan terhadap konsumen, dalam kenyamanan dan lain sebagainya. Karena persaingan di antara para pedagang itu demikian tinggi. Nah, ini kalau kita mau berpikir secara policy ya, mana yang lebih baik dan kemudian regulasi mana yang harus kita lakukan, itu kita harus mulai berpikir secara serius ke arah itu. Kembali ke soal 3 periode itu ya, misalnya 3 periode dengan 3 periode itu nggak mungkin gitu loh. Jadi UUD, Undang-Undang Dasar Konstitusi kita nggak bisa diutak-atik, nggak bisa diamandemen. Dalam konteks itu sebetulnya kalau kita menilai secara sederhana itu langkah mundur atau ya biarin aja lah gitu. Kalau mundur jelas mundur. Pasti mundur ya itu. Ya. Cuman saya melihat bahwa kemungkinan itu kecil sekali terjadi. Kecil lah. Kecil. Bukan tidak mungkin. Tapi kecil. Yang mungkin terjadi adalah taruh aja presiden yang lemah gitu, terus kemudian dipagari oleh kekuatan-kekuatan yang para elit yang sedang bersatu ini. Yang sudah belajar di periode kedua ini. Betul. Ya para elit ini ya. Betul. Jadi ya. Dan pemain-pemain baru dan pemain-pemain mereka kan ya yang itu saja kan. Kalau kita lihat dari kabinet nih, ya saya menulis itu di ICS itu, itu lalu ini. Kan kalau kita lihat itu semua dari mereka yang ada di kabinet yang muda-muda, itu kan semua generasi Orde Baru. Betul. Iya. Semua ada hubungannya dengan Orde Baru. Ada hubungannya dengan Orde Baru. Iya. Erlangga Hartarto itu anaknya Insinyur Hartarto yang adalah menterinya Soeharto, terus kemudian Erick Thohir bermainnya dengan. Tapi di opini umum kan diglorifikasi itu bahwa orang-orang muda yang punya duit. Ya karena mereka kan tidak tahu datanya, mereka kan tidak melihat ke kedalaman gitu ya. Kalau kita lihat bagaimana anak-anak ini tumbuh dan berkembang gitu ya dengan bantuan, mereka semua mendapatkan akumulasi modalnya itu pada waktu zaman. Dan paling awal Erlangga ya. Dari orang tua mereka itu, juga Menteri Perdagangan yang baru itu siapa itu kan, itu mereka the crazy rich yang menjadi sangat kaya itu karena dasarnya dari Orde Baru. Dan dulu mereka masuk sekolah ke Amerika, dan bukan sekolah yang bagus ya. Bukan sekolah yang bagus juga. Sekolah yang bagus, gitu. Pokoknya di Amerika gitu. Pokoknya mereka di Amerika. Tapi dari situ mereka kemudian tahu, bisa lihat jalur bisnis, bisa lihat peluang. Dan makanya kebanyakan dari mereka kan bermain di bikin holding company yang tugasnya membeli perusahaan-perusahaan yang lemah gitu ya, dan mengakumulasi dan kemudian menjual lagi dengan cepat ya. Dan juga
punya sangat jagoan dalam bermain bikin shell company Iya. ya di luar yang nggak terdeteksi pajaknya dan sebagainya. Iya, iya. Ya. Mas Made, kalau kita lihat ya, perjalanan kita ini kan sudah benar. Tapi di tengah jalan, ya apapun namanya, ada yang perlu kita benahi. Nah, kira-kira kalau dari percakapan kita tadi, itu sebetulnya yang perlu dikuatkan apanya gitu loh. Apa kalau elit ini sudah semakin kompak, semakin bersatu, kita ya sudahlah. Ya, saya kira yang pertama yang bisa kita tuntut dari ini adalah mengembalikan platform anti korupsi kita. Oke, anti korupsi ya. Anti korupsi. Terus yang kedua, redistribusi pendapatan. Itu yang harus kita, keadilan ekonomi itu sekarang bidang yang paling tidak pernah dipikirkan dan Sila kelima itu ya. iya, kaum intelektual kita malas untuk berpikir Malas atau udah capek juga? udah capek, ya, kecapean. Dan terus kemudian mereka yang muda-muda itu tidak melihat ini sebagai problem gitu ya, keadilan ekonomi. Padahal kalau kita lihat akumulasi yang dilakukan oleh 1% dari elit Indonesia itu tuh dari sejak zaman tahun krisis ekonomi tahun 97 Iya. itu mereka itu membesar kekayaannya, ya, bukan bukan mengkerut tapi justru jauh lebih besar gitu ya. Dan porsi yang didapat oleh 60% yang paling bawah itu semakin mengecil gitu. Itu data. Jadi dari periode ke periode retribusi nggak ada, distribusi itu nggak ada. Redistribusi pendapatan itu nggak ada, ya. Mungkin Walaupun secara politik kita berubah, iya, membaik, apa segala macam, dan tapi kemudian secara ekonomi juga mungkin kita membaik gitu ya. Banyak orang yang tidak kelaparan sekarang karena memang harga kebutuhan pokok itu bisa ditekan dengan sedemikian rupa gitu. Dan tidak ada orang yang lagi memperhatikan produksi kebutuhan pokok gitu, kecuali untuk image gitu ya. iya. Saya katakan seperti itu karena produksi beras umpamanya ya, jauh lebih mengimpor beras itu jauh lebih murah loh ketimbang memproduksi sendiri. Nah, kalau kita ekonominya pasar banget kan, ya itu kan harusnya akhirnya kita impor kan, cara berpikirnya. Kan, secara politik kalau impor beras itu kan menjadi bunuh diri politik kan. Iya. Itu nggak bisa karena image kita tuh masih bahwa kita itu harus memproduksi beras sendiri. Para elit itu tahu persis itu bahwa tidak mungkin kita memproduksi beras sendiri karena Indonesia itu tanahnya tidak terlalu subur. Tanah kita tidak terlalu subur, terus kemudian tanah-tanah yang subur itu semakin cepat dikonversi menjadi real estate atau pabrik atau segala macam gitu. Lahannya jadi mengecil mengecil dan produksinya semakin menurun gitu ya. Dan kemudian juga pola makan kita. Pola makan saya baru menulis di Prisma soal itu, pola makan kita berubah gitu ya. Kita mengalami westernisasi, kita mengkonsumsi lebih banyak atau paling tidak konsumsi gandum kita itu meningkat terus dari tahun ke tahun gitu ya. Bisa bayangkan 21 juta ton itu diimpor setiap tahun. Dan kita semakin tergantung pada mie, semakin tergantung pada roti ya. Dan yang tidak satu butir pun kita produksi loh ya. Tidak satu butir pun gandum yang diproduksi dari daerah Indonesia. Kita impor 100%, tapi orang tidak pernah mempersoalkan itu. Ada upaya sih sebetulnya gandum ditanam di mana, tapi kita tiba-tiba dibilang tanah kita nggak cocok. Memang tanah kita nggak cocok, iklim kita juga nggak cocok gitu ya. Yang beras iklim kita cocok, tapi kita sudah ngimpor, apalagi yang memang iklimnya perubahan pola makan dan segala macam ya. Nah, kalau dilihat dari sisi itu, lalu apa yang paling tepat gitu ya, yang harus kita lakukan gitu ya. Kalau seandainya umpamanya ini kita tiba-tiba suplai makanan kita diputus gitu, kita mau bikin apa gitu ya. Nah ini kan kita benar-benar jawabannya adalah kalau sekarang ya jawabannya bikin lebih banyak sawah gitu kan.
pergi ke Kalimantan Tengah bikin sawah, pergi ke Sumba bikin sawah, pergi ke ini bikin sawah, ke Sika gitu bikin sawah gitu ya, dengan harap. Tapi itu nggak akan, kalau para ahli pertanian di interview soal itu, mereka akan ketawa, mereka akan bilang bahwa nggak mungkin. Ya. Dan sudah dibuat juga, tapi nggak selesai-selesai. Iya, makanya itu. Kayak di Merauke kan dulu ada. Nah, itu juga problematik, karena kerusakan lingkungannya luar biasa besar, gitu kan. Ya, belum lagi soal SDM-nya, ternyata petani kita itu numpuk di Jawa gitu loh. Petani kita numpuk di Jawa, dan itu pun juga bukan petani yang cakep gitu ya. Yang kita butuhkan adalah mekanisasi yang luar biasa besar. Nah, dalam situasi seperti ini, kalau kita bicara soal ekonomi, banyak orang mengatakan kan seharusnya orang jadi makin miskin, ya kan? Iya. Orang beralih kerja gitu ya, orang urbanisasi terjadi dengan skala yang sangat cepat gitu ya. Penduduk kita sebagian besar sekarang memang masih tinggal di perkotaan, tapi yang meninggalkan desa itu juga terjadi dalam jumlah yang banyak itu. Ya, kita masih punya sektor penyelamat seperti sektor informal gitu ya. Iya. Seperti yang saya katakan tadi di lampu merah itu. Iya. Orang yang jualan boneka ini itu berapa penghasilannya? Jualan boneka berapa penghasilannya? Dapat nggak mereka 50.000 sebulan gitu kan? Nah, itu mekanismenya gitu ya. Mekanisme untuk mengatasi ketidakadaan kerjaan gitu ya. Dan ketiadaan penghasilan gitu. Jadi hidupnya juga mungkin sangat miskin gitu ya. Dan itu indikator juga ya. Oh, sangat. Pembagian kue ekonominya nggak merata gitu ya. Dan juga saya benar-benar sayang, saya bukan dosen ya. Saya benar-benar ingin mengetahui apa yang terjadi di daerah-daerah di pedesaan-pedesaan Jawa ya, yang kebagian besar orang berubah gitu ya. Pola pencariannya dari pertanian ke hal yang lain gitu ya. Dan juga jangan dianggap remeh adalah pekerja migran kita. Pekerja migran ya. Pekerja migran dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat itu sangat besar ya. Ini yang membawa menjadi katup pengaman ya, ketika orang tidak punya pekerjaan, terus kemudian harus mencari pekerjaan di luar negara gitu ya. Pada satu sisi kita menggunjingkan jenis pekerjaan mereka, tapi pada sisi lain mereka sangat membantu. Oh, sangat. Karena ini yang membuat tidak ada pemberontakan dari bawah gitu ya. Karena mereka punya alternatif ya. Dan ini kan dilakukan dengan pengorbanan yang luar biasa gitu. Mas Madi, kita kembali lagi ke soal ini kan, kita bicara negara ini kan mau nggak mau bicara soal presidennya. Kalau dibandingkan dengan terdahulu, ini kan relatif Jokowi ini katakanlah tidak punya, kalau kata teman saya nggak ada gambarnya gitu loh. Kalau Soekarno, dia sebagai pemikir waktu itu, pejuang, terus Soeharto bahkan sampai SBY segala macam kan jelas dia jenderal dari ini kan. Kalau Jokowi kan relatif tidak. Nah, ini kalau kita misalnya bilang untung ruginya, untungnya mungkin kita udah tahu ya. Kita semua berharap banyak kan, karena Jokowi ini kan seperti representasi kita, orang kebanyakan gitu loh. Lah kalau ya bukan untung rugi, tapi kira-kira kelebihan kelemahannya apa gitu kalau dilihat sebagai pemimpin politik? Iya. Kalau menurut saya sih Jokowi bukan unsur yang paling menarik dari Jokowi adalah karena dia bukan berasal dari kalangan elit ya. Iya. Ini benar-benar menangkap imajinasi. Saya bisa bayangkan kalau seorang anak di Kabupaten Pangkep sana, Sulawesi Selatan gitu, tiba-tiba setelah melihat Jokowi merasa bahwa saya pun juga mampu untuk jadi presiden gitu, dan bisa gitu ya. Di dalam rangka mengapresiasi gitu kan. Betul. Nah, yang kita tidak duga adalah bahwa Indonesia ini
demikian kuat, elit yang berada di atas ini itu sangat awet gitu ya. Dan yang juga kita tidak tahu bahwa bagaimana para elit ini kemudian menentukan bahwa oke, sekarang kita ambil seorang presiden yang bukan berasal dari golongan kita gitu ya. Iya. Ada kebaikannya seperti yang saya katakan tadi. Iya. Tapi terus kemudian ada juga gesekan-gesekan gitu ya. Yang puncaknya itu berada pada 2 Desember 2016 itu. Itu awal dari polarisasi kita sebagai bangsa. Bukan polarisasi ideologis, tapi polarisasi yang memang diciptakan gitu ya oleh kedua belah pihak gitu. Iya. Ya, saya tidak mengatakan bahwa ini hanya satu pihak, ini kerja kedua belah pihak gitu ya. Nah, terus kemudian Jokowi adalah presiden yang tidak memiliki partai. Tidak memiliki partai. Tidak memiliki partai. Bukan dari kalangan elit. Bukan dari kalangan elit. Terus kemudian walaupun dia pernah dikatakan oleh Megawati bahwa dia hanya petugas partai, Iya. tapi dia tidak pernah menjadi petugas partai gitu ya. Iya. Lawan politik Jokowi yang paling besar sebenarnya adalah Megawati gitu ya. Karena Dan dulu kan memang Megawati yang paling telat memberi restu kan. dan juga resistensi paling gede kan juga dari Megawati gitu. Iya. Nah, kehandalan Jokowi adalah memainkan ini, mendistribusikan resources, kemudian kalau istilah politik populernya kemahiran berdagang sapi. Beliau memang punya kemampuan lebih itu ya dalam hal itu. Nah, ketika para elit ini terpolarisasi, juga sampai di bawah terpolarisasi, Jokowi kemudian sadar bahwa ini tidak bisa seperti begini terus-terusan. Ya, akhirnya karena dia tidak berasal dari golongan elit, dia mencari dukungan pada elit dan kemudian dia merangkul semua orang, membagi-bagikan semua ini. Dan Jadi kelebihannya tadi itu pada sisi lain juga membuat dia perlu merangkul elit itu ya. Elit, dan itulah yang terjadi sekarang. Dan dia mempersatukan elit-elit Indonesia dengan sangat baik gitu ya, sehingga tidak pernah kita punya persatuan tanpa polarisasi di tingkat elit ini seperti sekarang ini gitu ya. Hampir tidak ada oposisi gitu ya. Kadang-kadang PKS mengatakan ada beroposisi, tapi juga kalau kita lihat itu bukan oposisi gitu ya. Karena tidak mampu membuat alternatif apapun juga. Tidak ada alternatif pikiran, tidak ada alternatif intelektual ya. Tidak ada alternatif kebijakan ekonomi itu ya. Hampir semua kita kembali kepada zaman pasar itu. Kalau Anda tanya kepada PKS apa sih sebenarnya platform ekonomi Anda gitu, mereka mungkin akan bilang platform ekonomi Islam. Isinya apa? Ternyata sama juga, perusahaan harus ini. Karena memang tidak ada alternatif gitu ya. Dan memang inilah platform yang kita kita peluk bersama gitu ya, neoliberalisme ini gitu. Kata yang sangat sering diucapkan tapi sangat sedikit dimengerti. Gitu. Jadi PKS ini alih-alih mereka merasa kok sebagai kekuatan oposisi saya nggak bersuara, tapi malah bisa jadi mereka kok saya tidak diikutkan dalam kekuasaan. Hampir semua. Demokrat juga seperti begitu ya. Demokrat yang mengatakan bahwa mereka oposisi, dan mereka semua orang tahu kalau mereka tidak berada dalam kekuasaan, mereka akan tercekik. Mereka tidak akan bisa berkembang. Ya, kita lihat sendiri PKS lah umpamanya, tidak pegang posisi apapun juga, hanya di parlemen gitu kan. Kan beda sekali PKS dari zaman SBY dan PKS pada zaman sekarang. Sangat. Dulu spanduk ada di mana-mana dan terus kemudian sangat aktif melakukan rekrutmen. Nah, sekarang mereka benar-benar ketiadaan, belum lagi pecah di dalam kan. Ya. Benar-benar tidak, ya, bahwa mereka mampu mempertahankan konstituen 78% itu sudah satu hal yang paling maksimal yang bisa mereka lakukan. Ya. Oke, mungkin kita mengakhiri pembicaraan kita yang sebetulnya justru mulai menarik ya. Tapi
Ya, kita melihat bangsa ini memang harus banyak berbenah ya. Ketika polarisasi, kita berharap teman-teman yang masih menjaga kesadaran itu, yang terpola ini kan masyarakat ini yang perlu kita ketemukan lagi titik temu. Tapi alih-alih itu yang kita kerjakan, justru elitnya yang makin kuat mengkonsolidasi diri. Nah ini, kalau dulu ada apa namanya, rakyat bersatu tak bisa dikalahkan, sekarang rakyat bersatu entah kapan lagi. Ya itu kan Atau repot juga. Atau elit bersatu tidak bisa dikalahkan. Elit bersatu pasti tidak bisa dikalahkan. Tapi ya ini bukan soal kalah menang, tapi republik ini memang harus lebih baik dari tahun ke tahun, dari hari ke hari. Ini Mas Madi, kita mau kasih lukisan teman kita ini, serintil. Iya. Terima kasih, ini indah sekali. Kado dari kami. Ini berdiri ya? Terima kasih. Iya. Jadi, aduh, saya senang sekali dengan ini. Iya. Terima kasih. Ini juga ada Diva Mahakarya. Ini soil stabilizer ya? Iya, soil stabilizer. Oke. Iya. Terima kasih banyak. Iya. Iya. Ini